Hello guys, saya Irul. Welcome back to Flash Gadget Channel. Kalau kemarin Advan udah ngeluarin HP baru yang fenomenal melalui seri Advan GX, ternyata ada juga nih seri yang lebih murahnya lagi melalui seri G5 Plus. Dan jangan salah, walau harganya cuma 1 juta, tapi bisa loh buat install dan mainin game terberat sekelas Genshin Impact. Udah gitu langsung bisa ngerasain OS Android 11 terbaru yang tentunya bakal lebih support untuk aplikasi dan game terbaru kedepannya nanti. Hasil jepretan kameranya juga nggak ngecewain kok. Kira-kira apa aja nih kelebihan dan kekurangan HP Advan G5 Plus ini? Yuk kita mulai dari video unboxingnya terlebih dulu. Tampilan dusnya lumayan meriah ya. Ada tulisan Advan G5 Plus serta bonus paket data dari smartphone sebesar 408 GB. Terdapat juga varian RAM 3/32 GB serta layar 6,6 inch IPS HD Plus di depan gambar desain HP-nya. Sebelah kanan ada tulisan Advan G5 Plus. Dan di sebelah kiri ada gambar HP dari samping, serta spesifikasi layar, varian memori, kamera depan dan belakang, hingga besar kapasitas baterainya. Bagian atas ada logo Advan, dan di bagian bawah terdapat nomor IMEI, serial number, hingga varian warnanya. Nah, baru di bagian belakang terdapat desain HP yang lebih jelas, serta spesifikasi yang lebih lengkap lagi, yang akan langsung saya bahas pada video kali ini, biar nggak kelamaan review boxnya. Kita buka dan lihat apa aja isi dalam kemasan bawaannya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terlihat unit smartphone-nya yang masih terbungkus plastik. Lalu ada kartu garansi di bawahnya. Di balik kertas pembatas terdapat bonus jelly case yang lumayan tebal. Lalu ada bonus kartu perdana dari smartphone. Dan ternyata baterai sebesar 3500 mAh-nya ini masih model yang bisa dilepas pasang. Lalu ada adapter charger bawaan berdaya 5V 2A alias 10W. Dan juga kabel data yang masih bertipe micro USB. Terakhir di bagian paling bawah ada buku manual penggunaan. Kita beresin dan lanjut ke hands-on HP-nya. Kita lepas dulu lapisan pertama pelindung layarnya. Dan untuk membuka casing belakangnya ini tinggal dicongkel aja pakai kuku ya guys. Dan bahan casing dari plastiknya ini tergolong cukup elastis dan tidak mudah pecah. Kita pasang dulu baterainya dan langsung nyalain HP-nya. Ini dia tampilan awal dari Advan G5 Plus ini. Tampilan UI-nya yang simple dan minim dengan aplikasi bloatware. Memori internal sebesar 32 GB-nya sudah terpakai sekitar 7,33 GB untuk sistemnya. Dan kerennya lagi, HP ini sudah langsung pakai OS terbaru Android 11 pada bawaannya. Kalau yang seri GX kemarin desainnya udah makin cakep untuk kelas harganya, menurut saya yang seri ini malah terasa biasa dan tidak begitu cakep dibanding seri pendahulunya. Bahkan saat digenggam pun feel smartphone versi ekonomisnya memang terasa banget. Apalagi pas lihat bagian bezelnya yang terasa lebih tebal di keempat sisinya. Tapi untuk kualitas layar IPS besar 6,6 inch-nya tetap terasa lumayan. Walau cuma beresolusi HD+, jika untuk kebutuhan daily yang standar masih termasuk oke. Kayak buat nonton YouTube gini juga masih nyaman-nyaman aja. Cuma emang kualitas speakernya aja yang tergolong standar. Nih coba dengerin sendiri aja ya kualitas speakernya kayak gimana. Kalau seri G5 dulu pakai setup triple kamera, seri G5 Plus ini setup kameranya malah cuma ada 2. Dan untuk lensa pendukungnya pun masih belum jelas nih berapa megapikselnya. Sedangkan untuk kamera utamanya bersensor 13 megapiksel berapertur f2.2 yang kualitasnya juga tetap lumayan jika pada kondisi cukup cahaya. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 5 megapiksel yang memiliki fitur Face ID, yang setelah saya coba ternyata kecepatan face unlock-nya tergolong cepat dan akurat. Lumayan lah buat gantiin sensor sidik jari yang absen di HP ini. Dan saat saya cek pakai aplikasi sensor box, seperti yang saya duga jelas banyak sensor yang absen di HP ini. Untuk hasil foto dan videonya sendiri juga saya rasa udah sesuai kok dengan harganya. Masih bisa lah untuk mencukupi kebutuhan harian dan casual pada saat ini. Nih lihat sendiri aja ya beberapa contoh hasil foto dan videonya berikut ini.
Menggunakan chipset Uni SoC seri SC9863A octa-core yang dipadukan dengan RAM sebesar 3GB dan ROM 32GB, performanya jelas kurang mumpuni untuk memainkan game berat. Hal itu juga terlihat dari skor AnTuTu versi 8 yang cuma bisa mencapai 85 ribuan. Dan untuk skor Geekbench 5 tesnya pun juga masih jauh nih di atas rata-rata smartphone entry terbaru saat ini. Namun di luar dugaan ternyata HP ini tetap bisa loh jalanin 2 game berat populer seperti PUBG dan Genshin Impact. Walaupun tetap sih untuk main game PUBG Mobile settingannya cuma mentok di balance medium aja. Dan saat dimainin pakai settingan smooth medium pun gameplaynya nggak lancar-lancar banget. Frame dropnya juga tetap terasa walau hitungannya masih cukup reliable. Sensor gironya juga nggak bisa diaktifin karena memang nggak mendukung sensor giro sama sekali. Dan selama 30 menit bermain, baterainya turun sekitar 12% dengan suhu panas HP maksimal di 47 derajat Celcius. Kalau game Genshin Impact settingan defaultnya emang berada di low. Tapi rekomendasi saya kalau emang mau main game ini di HP ini dirubah ke lowest pakai settingan FPS 30 aja ya. Biar masih tetap kerasa playable walaupun frame dropnya bakal terasa banget saat efek full animasinya muncul. Dan tentunya suhu panas HP-nya bakal lebih terasa cepat panas saat mainin game yang satu ini. Selama 30 menit bermain, baterainya turun sekitar 15% dan suhu panas HP maksimal di 53 derajat Celcius. Nah kalau buat mainin game MOBA kayak gini jelas masih enak dan paling cocok nih di HP ini. Karena selain paling terasa playable, frame dropnya paling terasa jarang dibandingkan 2 game berat sebelumnya. Efek animasinya juga tetap bisa ditampilkan dengan baik walau belum bisa buka settingan grafis ultra. Dan selama 30 menit bermain, baterainya turun sekitar 9% dengan suhu panas HP maksimal di 46 derajat Celcius. Kalau buat nonton YouTube selama 30 menit dengan kondisi brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sekitar 6%. Terakhir saya tes juga nih pakai aplikasi PCmark dan ketahanan baterai life-nya bisa mencapai 8 jam 6 menit. Wajar aja sih terasa agak boros, hal ini dikarenakan kapasitas baterainya yang cuma sebesar 3500 mAh. Kesimpulannya buat yang udah pakai Advance seri G5, saya rasa kurang worth ya kalau mau upgrade ke seri ini. Karena setelah dilihat dari beberapa spesifikasi dan fiturnya, malah seri sebelumnya terasa lebih unggul dibandingkan seri plusnya ini. Cuma kalau yang cari HP di harga 1 juta yang udah cukup buat kebutuhan harian yang standar, seperti buat chattingan, buka aplikasi sosmed, hingga untuk daring, jelas HP ini tetap bisa dipertimbangkan untuk dibeli pada saat ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.